Telaknya cuitan Gibran, sindir AHY, partai kok isinya itu lagi. Hahaha, ngakak. CD, ada BLT, bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi untuk membantu masyarakat kita yang lemah. Dulu dihina-hina BLT kita, betul? Apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang paling bijaksana untuk membantu rakyat kita yang kecil, betul? Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu, bukan? Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. Seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi makanya kemudian diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan saat terjadi COVID. Jadi seperti itu. Memang sebagaimana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itulah pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Baru-baru ini Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mencuitkan sesuatu yang mengandung unsur sindiran lewat akun Twitter pribadinya, yang mencuitkan dengan mengucap, Bismillahirrahmanirrahim, panitia pernikahan secara resmi dibentuk ketua panitia, Kaisang sekretaris, Kaisang bendahara, Kaisang dokumentasi, Kaisang konsumsi, Kaisang keamanan, Kaisang dan among tamu, Kaisang entah siapa yang disindir Gibran. Namun beberapa netizen menduga bahwa cuitan Gibran tersebut menyentil Partai Demokrat, seperti yang diungkapkan netizen dengan akun Twitter Hunter Joker yang mengungkapkan bahwa pernyataan Gibran tersebut sepertinya menyindir hasil Rapimnas Partai Demokrat. Seperti diketahui, hasil rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, suatu suara mendukung Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai kontestan pada Pilpres 2024. Kami, 15 September disampaikan oleh Didik Mukrianto selaku Ketua DPD Kepri dan anggota Komisi 3 DPR RI, didampingi Ketua DPD, termasuk Ketua Demokrat Lampung Edi Irawan Arif, sehingga AHY ditetapkan sebagai satu-satunya kader yang maju kontestasi Pilpres 2024 yang diusung Demokrasi. Ia menegaskan, Demokrat Lampung siap memenangkan Demokrat dan AHY pada pemilu khususnya Pilpres 2024. Hasil Rapimnas ini akan segera disampaikan kepada seluruh kader hingga ke tingkat bawah. Ya, begitulah jika semuanya sudah disetting dan sudah diatur oleh para pemangku jabatan di lingkup Demokrat, semuanya akan mengerucut pada nama AHY. Dalam Rapimnas Partai Demokrat tersebut juga memunculkan perbandingan kinerja Presiden SBY dengan Jokowi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Yang menurut AHY, 70-80% membangun infrastruktur di era Jokowi dibangun pada era SBY. Akan tetapi, pengamat sekali Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut hal yang berbeda. Pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi menurutnya jauh lebih baik dibandingkan era SBY. Adi mengajak publik mempelajari fakta perbandingan keduanya untuk menghindari klaim sepihak. Fakta pembangunan sangat terbuka dan mudah untuk dipelajari. Infrastruktur misalnya, dalam 2 periode pemerintahan Jokowi pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 km di seluruh Indonesia
dapat diselesaikan dengan kurun waktu 7 tahun. Pembangunan infrastruktur Jokowi jelas jauh lebih baik. Adi menjelaskan perkembangan pembangunan jalan tol itu sangat pesat dibandingkan dengan masa kepemimpinan SBY yang memaparkan pada pemerintahan SBY pembangunan jalan tol tidak semasif itu. Pada masa Presiden SBY sepanjang 182,2 km. Jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun. Ada yang melanjutkan dari sisi pembangunan atau konstruksi udara juga mencolok. Perbedaannya pada masa SBY. Kata dia sebanyak 24 pembangunan bandara rampung dalam kurun waktu 10 tahun. Sedangkan pada masa pemerintahan sekarang, raihannya lebih daripada itu. Balik kepada AHY, kasihan banget ya anak satu ini. Apa-apa harus bawa nama bapaknya. Dulu sekolah kalau tidak sebut nama SBY hanya menjadi orang awam, gak dikenal, yang bahkan cicak di dinding pun gak akan peduli. Kalau memang banyak infrastruktur yang dibangun SBY, kenapa AHY tidak sebutkan satu persatu? Mumpung kan diliput media, sebutin saja semua yang dibangun SBY, biar kita semua paham. Nyatanya kan kalah jauh dengan yang dibangun Jokowi. Jokowi itu bahkan bisa menyelesaikan banyak proyek yang digagah jauh dari era Soekarno, sekalipun yang kita ingat adalah Hambalang, 34 proyek membangkit listrik yang juga mangkrak. Yang 100% tidak mangkrak yaitu lagu-lagu hasil karya sang Pepo SBY, menciptakan 40 lagu dari 4 album. Mungkin jauh lebih banyak daripada jumlah proyek besar yang ia bangun. Malu-maluin. Tahu pantesan Demokrat elektabilitasnya, pemimpinnya aja kayak gini. Urus partai saja nggak becus. Ngaca dulu deh kalau mau ngomong infrastruktur. Banyak yang mangkrak di era bapakmu. Baru-baru ini Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mencuitkan sesuatu yang mengandung unsur sindiran lewat akun Twitter pribadinya, yang mencuitkan dengan mengucap, Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pernikahan secara resmi dibentuk Ketua Panitia, Kaisang Sekretaris, Kaisang Bendahara, Kaisang Dokumentasi, Kaisang Konsumsi, Kaisang Keamanan, Kaisang dan Among Tamu. Kaisang, entah siapa yang disindir Gibran, namun beberapa netizen menduga bahwa cuitan Gibran tersebut menyentil Partai Demokrat, seperti yang diungkapkan netizen dengan akun Twitter Hunter Joker yang mengungkapkan bahwa pernyataan Gibran tersebut sepertinya menyindir hasil Rapimnas Partai Demokrat. Seperti diketahui, hasil rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, suatu suara mendukung Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai kontestan pada Pilpres 2024. Kami, 15 September disampaikan oleh Didik Mukrianto, selaku Ketua DPD Kepri dan anggota Komisi 3 DPR RI, didampingi Ketua DPD, termasuk Ketua Demokrat Lampung Edi Irawan Arif, sehingga AHY ditetapkan sebagai satu-satunya kader yang maju kontestasi Pilpres 2024 yang diusung Demokrasi. Ia menegaskan, Demokrat Lampung siap memenangkan Demokrat dan AHY pada pemilu khususnya Pilpres 2024. Hasil Rapimnas ini akan segera disampaikan kepada seluruh kader hingga ke tingkat bawah. Ya, begitulah jika semuanya sudah disetting dan sudah diatur oleh para pemangku jabatan di lingkup Demokrat, semuanya akan mengerucut pada nama AHY. Dalam Rapimnas Partai Demokrat tersebut juga memunculkan perbandingan-perbandingan kinerja Presiden SBY dengan Jokowi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Yang menurut AHY, 70-80% membangun infrastruktur di era Jokowi dibangun pada era SBY. Akan tetapi, pengamat sekali Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut hal yang berbeda. Pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi menurutnya jauh lebih baik dibandingkan era SBY. Adi mengajak publik mempelajari fakta perbandingan keduanya untuk menghindari klaim sepihak. Fakta pembangunan sangat terbuka dan mudah untuk dipelajari. Infrastruktur misalnya, dalam 2 periode pemerintahan Jokowi pembangunan jalan tol Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya.